Pada kolom komentar tayangan tentang banding-banding tokoh, ada yang meragukan gebrakan Deddy Mulyadi tentang kebijakan konservasi terkait dengan kegiatan penanganan lingkungan serta normalisasi sungai yang sering berakibat bencana banjir. Keraguan itu tercermin dari komentar-komentar seperti, "Halah, sampai begitu amat sih ngeruk sampah? Kan ada ekskavator, paling juga pencitraan." Di era seperti saat ini, wajar-wajar saja ada komentar negatif maupun yang bersifat positif. Nah, biar adil, sebaiknya kita lihat saja rekam jejak Kang Deddy Mulyadi. Dari situ nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Karena menurut saya, untuk menyimpulkan atau menilai seorang itu, seharusnya didukung oleh data dan fakta. Dan tentu saja, tidak hanya dinilai berdasarkan penilaian yang bersifat subjektif. Maksudnya hanya karena kita suka dengan orang itu, karena orang itu satu suku atau satu agama dengan kita. Oke, mari kita mulai. Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap isu lingkungan, terutama saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2008 sampai 2018. Beberapa kebijakan dan program yang ia terapkan di bidang lingkungan meliputi: pertama, gerakan penghijauan dan konservasi alam, seperti menggalakkan program Satu Pohon Satu Pelajar, di mana setiap siswa diwajibkan menanam pohon, mendorong penggunaan tanaman keras dan produktif di lingkungan sekolah dan perkantoran, menghijaukan ruang-ruang publik, termasuk trotoar dan jalan utama di Purwakarta. Kedua, pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal, gerakan bebas sampah plastik, mengurangi penggunaan plastik di lingkungan pemerintahan dan masyarakat, mendorong masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri melalui pemilahan dan daur ulang, membangun sistem pengelolaan sampah berbasis desa untuk mengurangi pembuangan ke TPA. Ketiga, revitalisasi sungai dan sumber air, menginisiasi program Citarum Harum sebelum menjadi program nasional dengan menanam pohon di daerah aliran sungai, mendorong pembersihan sungai dan larangan pembuangan limbah langsung ke sungai, menghidupkan kembali sumber mata air dengan pendekatan konservasi berbasis komunitas. Keempat, kampanye hidup ramah lingkungan, menjadikan budaya Sunda sebagai inspirasi untuk hidup harmonis dengan alam, mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan melalui program dan media sosial, menjadikan perkantoran dan sekolah sebagai model tempat kerja yang ramah lingkungan. Secara keseluruhan, pendekatan Deddy Mulyadi cukup efektif di tingkat lokal, tetapi perlu dukungan kebijakan yang lebih besar agar efeknya terasa di seluruh Jawa Barat. Menurut beberapa pengamat, pendekatan yang dilakukan di tingkat lokal Purwakarta mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan di tingkat provinsi, mengingat jangkauannya yang luas dan membutuhkan dukungan finansial. Sementara dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk daerah dibatasi akibat efisiensi. Sangat masuk akal. Apa yang berhasil di tingkat Kabupaten Purwakarta belum tentu efektif di tingkat Provinsi Jawa Barat karena beberapa faktor, termasuk pertama, skala dan kompleksitas wilayah. Purwakarta adalah kabupaten dengan luas sekitar 971 km persegi, sedangkan Jawa Barat mencakup 35.378 km persegi dengan 27 kabupaten atau kota. Setiap daerah punya tantangan lingkungan berbeda. Misalnya, Bandung Raya menghadapi polusi udara dan kemacetan, sedangkan Karawang dan Bekasi lebih terkait dengan limbah industri. Kedua, keterbatasan anggaran dan prioritas. Pendekatan Deddy Mulyadi di Purwakarta lebih mudah didanai karena skala kecil. Di tingkat provinsi, anggaran harus dibagi untuk berbagai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sehingga alokasi untuk lingkungan bisa lebih terbatas. APBD Jawa Barat 2024 sekitar 36,6 triliun rupiah, tetapi harus mencakup seluruh sektor di 27 kabupaten atau kota. Ketiga, dukungan politik dan regulasi. Kebijakan di tingkat provinsi membutuhkan dukungan lebih luas dari DPRD dan pemerintah pusat. Implementasi juga tergantung koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Wah, ternyata nggak gampang juga ya. Terus, gimana solusinya? Mungkin hal itu sudah dipikirkan oleh Deddy Mulyadi. Semoga saja dapat dilalui dengan mudah. Banyak hal-hal yang diragukan oleh sebagian orang dapat dijawab secara berkelanjutan atau disebut dengan tidak berhenti di tengah jalan. Dan memang harus diakui bahwa pendekatan Deddy Mulyadi memang inspiratif di tingkat lokal, tapi perlu modifikasi dan dukungan finansial yang lebih besar agar bisa berhasil di tingkat provinsi. Demikian sedikit tanggapan atas keraguan teman-teman soal komitmen Bapak Deddy Mulyadi. Semoga orang-orang yang pintar memiliki komitmen membangun Indonesia
dapat berkumpul bersama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.